Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kaisa Ali Pratama dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 3 SDN Cipayung 3. Hari ini kita akan mempelajari tentang meyakini Allah yang Maha Mengetahui. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa saja sih? Yang pertama kita akan mempelajari Allah Maha Mengetahui secara etimologi. Nah, etimologi itu apa? Etimologi itu adalah secara bahasa. Nah, terus yang kedua, kita akan mempelajari Allah Maha Mengetahui secara terminologi. Nah, terminologi itu apa? Terminologi itu artinya istilah. Secara istilah itu apa? Dan yang ketiga, yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu sikap yang harus kita amalkan atau sikap yang akan kita teladani dari sifat Allah yang Maha Mengetahui ini. Oke, yang pertama, Allah Maha Mengetahui secara etimologi atau kita bisa sebut secara etimologi ini kita bisa sebut secara etimologi atau secara ba aduh, bahasa. Maaf, tulisannya jelek. Oke, mau agak susah. Jadi secara bahasa Allah yang mengetahui al-alimu itu secara bahasa yaitu artinya yang maha mengetahui yang berasal dari kata alama ya'lamu alima ya'lamu. Nah, jadi asal kata al-alimu ini berasal dari kata alima ya'lamu, terus yang menjadi ini kata ini artinya secara etimologi yaitu Allah yang maha mengetahui atau kita sebut dengan al-alim. Al-alim yaitu sifat-sifat dari Asmaul Husna. Salah satunya yaitu al-alimu. Al-alimu sendiri artinya yang maha mengetahui. Selanjutnya kita akan mempelajari Allah mengetahui atau al-alimu secara terminologi atau secara istilah itu apa sih? Nah, al-alimu secara istilah artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di dunia, 7 lapis bumi, 7 lapis langit pun Allah segalanya tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Jadi semua ucapan, semua perbuatan manusia yang kita lakukan dari kan jumlah manusia ada 7 miliar, semuanya Allah tahu. Baik itu ucapan maupun perbuatan, baik itu ucapan yang dikeluarkan dari mulut maupun yang ada di hati kita. Allah itu sangat mengetahui gitu. Terus Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut dan udara. Jadi seluruh gerakan yang ada di baik itu di darat, di udara maupun yang di laut sana, yang ada di laut, baik itu di pantai yang ada di Sukabumi atau di pantai utara atau di Samudra Pasifik, di Samudra Hindia, Allah mengetahui semua gerakan. Terus Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang terjadi dan akan terjadi. Nah, Allah itu udah mengetahui kapan kiamat itu datang, kapan Yajud Majud itu muncul. Jadi selain Allah tidak akan mengetahui gitu. Kita hanya diberi ciri-cirinya saja, tapi waktu dan tempat hanya Allah yang akan mengetahui. Jadi segala hal yang ada di dunia ini hanya Allah yang mengetahui. Kita sebagai manusia terbatas mengetahuinya gitu. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada. Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahuinya. Mau dimanapun kalian misalkan nyumput di dalam bunker atau nyumput di mana, di dalam gua, di mana, Allah akan tetap mengetahui kalian berada di mana misalkan. Karena contohnya kita besok misalkan
ada kita besok dijadwalkan jatuh dari sepeda, misalkan jatuh dari sepeda. Nah, kita tahu tapi kita bersembunyi di gua gitu, tetap saja Allah akan mengetahui gitu. Jadi Allah itu Maha mengetahui segala hal, baik itu di dunia maupun di langit gitu. Segala hal yang ada di dunia ini Allah mengetahuinya. Bahkan apa yang akan terjadi dan yang akan terjadi itu besok-besok, besok-besoknya akan terjadi apa nih? Itu Allah sudah mengetahuinya gitu. Gitu. Itu secara terminologi ya. Jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah diciptakannya. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Yang keempat Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut dan udara. Dan yang kelima, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang terjadi dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada. Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahuinya. Jadi seperti itu secara istilah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Sedangkan secara etimologi, secara bahasa, al-alimu itu sendiri artinya yang maha mengetahui. Nah, secara terminologi atau secara istilah, al-alimu itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Nah, ini ada ayat yang di dalamnya ada Asmaul Husna Allah yaitu Al-Alimu. Kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Nah, artinya berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku ya'lamul qaula, Tuhanku mengetahui semua perkataan fis samai, di langit, wal ardi, dan di bumi, wahwas sami'u, dan dialah yang maha mendengar, wahwas sami'u al alimu, lagi maha mengetahui. Surat Al-Anbiya ayat keempat. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya hal yang akan kita pelajari yaitu sikap yang harus kita teladani dari sifat Allah al-alimu, yaitu yang maha mengetahui adalah kita selalu berusaha menghindari diri dari perbuatan yang jelek karena Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Misalkan kita menyontek, kita bolos sekolah, kita kabur dari sekolah. Jadi kita harus selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek karena Allah akan mengetahuinya. Terus yang kedua, sikap yang harus kita teladani yaitu sikap berperilaku terpuji seperti jujur, rajin, itu contohnya. Terus yang ketiga, sikap yang harus kita teladani yaitu selalu menghindari diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Karena Allah akan mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita, di hati kita, seperti itu ya. Kita berpikir yang kotor, Allah mengetahui. Di hati kita misalkan saya misalkan aku benci sama si A nih, aku gini, wah ngata-ngatain si A gitu, ngata-ngatain si A dengan kata yang kasar dalam hati, itu Allah mengetahuinya. Jadi sikap kita yang harus kita teladani yaitu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Dan yang terakhir, sikap yang harus kita teladani yaitu selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati, karena Allah akan mengetahuinya. Nah, cukup sekian mungkin yang kita akan pelajari hari ini dari al-alimu itu secara etimologi dan al-alimu secara terminologi. Al-alimu secara etimologi artinya yang maha mengetahui. Sedangkan al-alimu secara terminologi artinya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi maupun di langit. Baik itu ucapan manusia ataupun perbuatan manusia, baik itu masih di pikiran maupun di dalam hati. Nah, selanjutnya ada tugas. Yang pertama, tugasnya
menjawab titik-titik yang kosong ini. Al-alimu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala titik-titik segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang dapat titik-titik dimanapun ia berada, Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengetahuinya. Dan yang soal keempat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perkataan di apa? Perkataan apa aja dan ini untuk ayat berlatih yang pertama. Nah, untuk tugas yang kedua, adik-adik menjawab apa yang adik-adik pelajari hari ini. Dan yang soal yang kedua, apa kamu yakin Allah Subhanahu wa taala mengetahui? Terus kenapa kalau adik-adik yakin kalau Allah itu Maha mengetahui, buktinya apa gitu? Ya. Cukup sekian, terima kasih. Thank you, syukur kasihan, semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.